Halo guys, nama saya Muhammad Faza Fairuz Albi. Saya dari program studi Sastra Inggris, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, Universitas Islam 45 Bekasi. Pada pertemuan ini, saya mengajarkan simple present tense, bentuk positif kepada siswa. Untuk membantu siswa memahami materi dengan mudah, saya menggunakan beberapa media dan aktivitas pembelajaran yang sederhana dan interaktif. Berikut media-media yang saya gunakan untuk pembelajaran. Yang pertama ada ini, yang kedua ada ini, yang ketiga ada ini, yang keempat ada ini, yang kelima ada ini, dan yang keenam ada ini. Yang pertama, saya menjelaskan konsep simple present tense menggunakan media bantu kertas. Pada kertas yang pertama, saya memisahkan subjek seperti Ayu, Dewi dengan he dan she. Lalu ada dua kertas lagi yang saya tuliskan. Pada kertas pertama itu bentuk kalimat simple present tense yang di belakang verbnya itu tidak ada akhiran s. Lalu pada kertas satu lagi saya buat kalimat simple present tense yang belakang verbnya itu ada akhiran s. Jadi saya menjelaskan konsep simple present tense kepada siswa dengan cara itu, dengan tujuan agar siswa dapat lebih mudah untuk memahami maksud apa yang saya sampaikan dengan memaparkan dua contoh kalimat tersebut, dan dengan subjek yang sudah saya pisah. Lalu yang kedua, saya juga memberikan contoh kalimat simple present tense lainnya menggunakan media video melalui laptop. Jadi contoh kalimat simple present tense tersebut saya kemas ke dalam suatu lagu yang dapat dinyanyikan sambil memahami dan mengetahui contoh kalimat simple present tense lainnya. Jadi tujuan saya ya agar siswa dapat mengetahui susunan kalimat simple present tense lainnya, dan juga melalui cara yang lain, yaitu melalui cara bernyanyi bersama. Yang ketiga, saya memberikan materi melalui cup gelas yang berisikan kata-kata, potongan kata-kata. Jadi saya memberikan 4 cup. Yang pertama, pada cup pertama saya isi subjek. Pada cup yang kedua saya berisi verb. Pada cup yang ketiga saya isi objek. Dan pada cup yang keempat saya isi kata tempat. Jadi di situ saya meminta siswa untuk menyusun kata tersebut, menyusun kata dan memilih kata yang ada dari cup-cup tersebut. Tujuan saya agar mengetahui apakah siswa telah memahami materi sebelumnya yang sudah saya beri, dan agar siswa dapat merangkai susunan kata tersebut. Lalu saya juga mengetes apakah siswa dapat berpikir kritis kalau semisal pada verbnya itu meminum. Contohnya misalnya verbnya itu meminum. Nah, apakah objeknya itu meminum bola? Kan tidak ya. Meminum bola, misalnya meminum bola di rumah sakit. Nah, kan itu nggak nyambung ya. Jadi di situ saya ingin mengetes critical thinking dari siswa
yang saya ajari. Yang keempat ada stand up if it's correct. Jadi saya menyebutkan beberapa susunan kalimat simple present tense. Ada susunan yang benarnya dan ada susunan yang salah. Saya menyebutkan, dan jika susunan yang saya sebutkan itu benar, maka siswa menjawab benar atau tidaknya itu dengan cara berdiri. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan kata yang benar, siswa berdiri. Dan sebaliknya, jika saya menyebutkan kalimat yang salah, maka siswa duduk. Nah, di sini tujuan saya untuk mengetes pemahaman siswa melalui pendengarannya. Apakah yang siswa dengar kalimat yang saya ucapkan itu benar atau tidak. Lalu yang kelima ada worksheet yang berisi beberapa susunan kalimat simple present tense. Hampir sama seperti stand up if it's correct, cuma yang membedakannya itu ini melalui worksheet. Jadi dalam worksheet ini berisi susunan kalimat simple present tense yang ada yang benar dan ada yang salah. Jadi siswa menjawabnya mengisi melalui kertas tersebut. Tujuan saya ingin lebih memastikan lagi apakah siswa benar-benar memahami materi yang telah saya berikan. Kalau tadi melalui pendengaran, maka kali ini melalui apa yang ia lihat. Jadi saya ingin lebih memastikan lagi apakah siswa memahami materi yang telah saya beri sebelumnya. Yang keenam, ada suatu kertas yang saya tuliskan huruf A, I, dan E untuk mengingatkan kembali karena pada pertemuan sebelumnya siswa kesulitan untuk membedakan cara pelafalan 3 kata tersebut. Jadi di pertemuan kali ini saya tuliskan 3 kata itu untuk mengingatkan kembali cara pelafalan 3 kata tersebut kepada siswa. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Masih ingat gak materi waktu itu? Ingat. Materi waktu itu tentang apa? Nah, kan lupa tentang verb. Nah, sekarang masih ingat gak cara baca ini? Coba gimana? Coba kalau masih ingat. Ini gimana bacanya? A. Yang ini? Yang satu lagi? I. Yang ini? E. Lagi? A. I. E. Lagi? A. I. E. Lagi? A. I. E. Lagi? A. I. E. A. A. I. I. E. E. A. A. I. I. E. E. Oke, berarti masih ingat ya? Terus, bentar ada di HP. Sekarang kita mau masih ingat gak bahasa Inggrisnya minum? Bring. Apa? Bring. Bahasa Inggrisnya menonton? Watch. Apa? Watch. Bahasa Inggrisnya menggambar? Draw. Apa? Draw. Bahasa Inggrisnya lukisan? Art. Sama ada lagi? Picture. Picture, tahu kan picture? Ya, waktu itu udah pernah dia kasih tahu picture. Tulisannya P I C T U R E. Nah, picture. Picture. Ya. Terus ada kalau bermain, apa bermain? Play. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense.
Pernah diajarin belum di sekolah simple present tense? Belum ya, simple present tense. Jadi kita akan belajar dari simple present tense, yaitu ikutin. I play football at the field. 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 Yang satu lagi. He plays football at the field. 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 Sekarang tahu nggak bedanya di mana? He, Sama di I. kan. Di belakang place sama play. Beda kan? Kenapa bisa ada S yang satunya, terus yang satunya nggak ada S? Kenapa? Nah, nggak tahu kan? Kalau untuk Ayu Dewi, Mbak Dewi, tahu Mbak Dewi itu tukang S. Kalau untuk Ayu Dewi itu nggak pakai S. Misalnya play, ya udah play aja. Jadi I play, you play, they play, we play. Ya, untuk Ayu Dewi itu nggak pakai S. I play, you play, they play, we play. Ayo coba. I play. You play. They play. We play. Ulang. I play. You play. They play. They you pel. Ulang. I play. You play. They play. We play. Nah, sebaliknya. Kalau untuk he sama she itu Plays. itu pakai S. Jadinya Plays. plays. He plays, she plays. He plays, she plays. He plays, she plays. He plays, she plays. Ayo, coba. He plays. She plays. Apa? He plays. She plays. Dari sini. I play. You play. They play. We play. He plays. She plays. He plays. She plays. He plays. She plays. I play. You play. They play. We play. We play. They play. I play. You play. Nice, good job. Dan sekarang Mas mau nunjukin contoh lainnya selain dari kata he plays football at the field sama I play football at the field. Ada contoh lainnya di laptop. Kita nyanyi bareng-bareng, oke? Ikutin, nyanyi bareng-bareng kita. Nyanyi bareng-bareng kita. I read a book at home every night. He reads a book at home every night. We eat rice in the kitchen every night. She eats rice in the kitchen every night. Asik. Ini contoh lainnya. Ulang lagi. Kita ulang terus. Kita kasih contoh sampai awal dulu deh, jangan sampai akhir. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Ayo nyanyi bersama-sama. I read a book at home every night. Ada S-nya. He reads
reads a book at home every night. Ini gak ada S-nya. We eat rice in the kitchen every night. Ini ada S-nya. She eats rice in the kitchen every night. Ini contoh lainnya. Ya, bisa. Bisa. Lagi. Habis itu kita yang sialan nih. Yuk. I read a book at home every night. He reads a book at home every night. We eat rice in the kitchen every night. She eats rice in the kitchen every night. Asik. Bisa sendiri? Bisa? Oke. Ayo mulai. I read a book at home every night. He reads a book at home every night. We eat rice in the kitchen every night. She eats rice in the kitchen every night. Nah, ingat. Ingat ya, kita balik lagi ingat. Kalau untuk Ayu Dewi itu dia nggak pakai S. Kalau untuk he sama she dia pakai S. Makanya coba lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, dia nggak pakai S karena dia I. Lanjut. Nah, dia he pakai S jadinya reads. He reads, ya kan? Lagi, contoh lagi. Contoh lagi. Nah, we eat pakai S gak dia? Enggak. Mana? We mana? Nah, pakai S gak? Enggak. Nah, lagi. Nah, dia si pakai S. jadinya Eats. She eats. Nah, ngerti kan? Kalau untuk Ayu Dewi nggak pakai S. Kalau untuk he sama she pakai S. Sekarang kita seru-seruan pakai yang ini, cepet. Bisa? Ayo, let's go. Ini yang cepet. Yuk. I read a book at home every night. He reads a book at home every night. We eat rice in the kitchen every night. She eats rice in the kitchen every night. Ngerti? Oke. Lanjut. Sekarang, bentar. Sekarang kita akan bermain susun kata. Pakai ini. Nah, di sini ada 4 gelas. Aduh. Di sini ada 4 gelas. Di sini ada 4 gelas. Yang pertama itu gelas kebalik. Nah, yang pertama itu ada
Who, siapa. Kayak yang di contoh ini. Nah, siapa? Siapanya itu ya ini. Ini, siapanya itu ini. Ya, ini. Siapa? Bisa siapa? Saya, kamu, mereka, kita, dia laki-laki, dia perempuan. Nah, ini di sini ada lengkap. Di sini ada I, ada she, ada you, we, ya, lengkap di sini ada. Terus di sini ada action atau ngapain. Nah, si dia ini ngapain sih? Kayak ini. Read, dia ngapain? Membaca, ya kan? Nah, di sini juga. Di sini ada drink, dia meminum. Di sini ada watch, dia menonton. Di sini ada play, dia bermain. Dan ada draw, dia menggambar. Akan sama kan kayak gini. Terus di sini ada apa ini? Think, apa. Nah, dia ngapain apa? Ini dia ngapain apa? Baca buku. Nah, iya, dia membaca apa? Buku. Nah, di sini kalau misalnya dia tadi di sini minum, berarti minum air, ya kan? Terus kalau misalnya tadi di sini dia gambar, berarti di sini gambar Picture. picture apa tadi? Picture. Picture apa tadi? Draw. Gambar, lukisan. Gambar. Terus kalau misalnya tadi di sini dia menonton, ya berarti nonton TV. TV. Kalau dia tadi di sini bermain, berarti bermain Bola. bola. Nah, terus ini place atau Di mana? di mana? Ya, dia ngapainnya itu di mana? Ada di sekolah, ada di kantin, ada di taman, park. Park itu Taman. biasanya apa kalau nyebut taman? Park. Park. Apa field? Park. Park kan. Kalau ini Rumah. di rumah. Nah, sekarang bisa nggak kalau ngerangkai? Bisa nggak ngerangkai? Coba. Ayo. Pilih dari ini. Pilih. Pilih. Bisa ngambil apa? Hi. Coba unjukin. Ngambil hi. Nah, terus pasangannya apa? Coba. Kalau hi itu dia pakai S atau enggak? Coba. Nah, apa itu? Iya. Terus lanjut, sambung pakai ini. Yang cocoknya tuh apa sih kalau dia drink? Water. Ya, sama ini coba di mana? Nah, coba bacain katanya. He drinks water at home. Apa? He drinks water at home. He drinks water at home. Bener gak? Benar. Bener gak? Benar. Lihat ini bener tidak? Benar. Ya benar. Give applause. Saya tepuk tangan. Lagi. Coba lagi. Susun. I-nya ngapain? Draw. Draws. A picture. A picture.
Di mana yo? A picture tuh ngedraw itu di mana draw? Ya, bener gak? I draws a picture. Yang bener apa? C. Bisa yang diganti ini, bisa yang diganti ini. Kalau misalnya pakai I berarti C. enggak. Kalau misalnya pakai I berarti ininya Draw. draw. Kalau misalnya pakai apa tadi? C. Berarti ininya. Draws. Nah, berarti apa yang harus dibenerin? Coba. Nah, good job. Sekarang ini sudah, kita lanjut ke misal Mas nyebutin, Miza duduk ya. Ini kita pindahin dulu. Nah, mana sih? Oh, ini di HP. Misal Mas nyebutin kalimat, Mas nyebutin kalimat. Kalau misalnya benar, Miza berdiri. Kalau misalnya katanya salah, Miza duduk. Ngerti? Oke, dengerin baik-baik ya. She reads a book every night. Bener gak? Coba. Kalau misalnya bener langsung berdiri aja. Kalau misalnya salah, duduk. Gak mau berdiri. She reads a book every night. Benar? Kenapa benar? Pakai S. Betul, tas dulu. Nah, udah gak usah berdiri, gak usah duduk dulu, diam. Pertanyaan kedua. They reads a book in the library. They reads books in the library. Salah. Kenapa bisa salah? Harusnya nggak pakai S. Harusnya nggak pakai S karena dia they itu nggak Pakai S. benar. Terus lagi, asik. Sekarang jawab pertanyaan ketiga. I eat breakfast in the morning. Dengerin. I eat breakfast in the morning. I eat breakfast in the morning. Kenapa bisa benar? Nggak pakai S. Terus lagi, jago banget sih. Lagi. He eat lunch at school. He eat lunch at school. Benar atau salah? Salah. Kenapa bisa salah? Nggak pakai S. Benar. Terus lagi, pertanyaan terakhir. We help our teacher in the class. We help our teacher Benar. in the class. Kenapa bisa benar? Nggak pakai S. Tas lagi. Yes. Keren. Terus kita ada Amiza ngerjain worksheet ini. Ini isi worksheetnya. Coba dikerjain. Kalau misalnya dia salah, Miza silang aja di sini nih, kan ada sama dengan, silang aja set. Kalau misalnya dia benar, Miza benerin aja ya. Kalau misalnya dia benar, dicentang. Nggak usah dicentang sih, ditulis ini misalnya yang benar itu play apa place gitu. Nggak disilang deh, tulis aja. Kalau misalnya dia salah, tulis yang benernya. Kalau dia benar, tulis yang Tulisnya apa semua kata? enggak, ininya aja. Ininya aja nih. Ya, coba. Itu benar apa enggak? Salah. Coba tulis. Nah, nomor 2. Benar. Nggak tahu Mas, coba jawab aja dulu. Kalau benar diapain? Kalau benar, dicentang. Ini.
Udah, coba kita cek. She play football every afternoon. Harusnya Plays. betul, nomor 1 betul. Nomor 2, I play basketball with my friends. Jawabannya Betul. karena Nggak pakai S. betul. Nomor 3 juga sama ya, they play ya. Nomor 4, he play games after school. Bener atau salah? Kenapa bisa salah? Nggak pakai S. Karena dia nggak pakai S, karena dia orangnya He. he. Jadi dia pakai S ya. Terus di nomor 5 itu bener apa salah? Salah. Kenapa bisa salah? Harusnya nggak pakai S. Harusnya nggak pakai S. Karena dia We. we itu nggak pakai S. Benar. Nomor 6. Benar. Kenapa bisa benar? Pakai S. Yes. 100. Sekarang terakhir sebelum pulang bikin 2 kalimat. Bisa? Ayo bikin 2 kalimat. Yo coba. Kalimat apa? Kalimat yang kayak gini terserah mau pakai satu pakai S, satu nggak pakai S deh. Coba bisa nggak? Terserah mau play lagi atau apa, atau minum kayak tadi, atau membaca atau apa, coba. Di mana? Bebas. Mau di taman, mau di sekolah, mau di bus. Satu lagi. Minumannya misalnya teh jus atau apa gitu. Berarti drink. Drink apa? Drink teh jus. Apa pop es misalnya. Apa itu? Just juice. Oke, nggak apa-apa just juice. Nah. Coba dicek dulu. He plays football at the park. Bener gak? Benar. Karena dia pakai S. S. Terus mainnya di Taman. taman. Yang kedua, I drink just juice at the home. Bener gak? Benar. Kenapa dia benar? Nggak pakai S. Nggak pakai S karena dia I yang nggak pakai S. Terus minumnya di rumah. Yeay. Sampai segini aja pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dah, atas dulu. Dadah, dadah ke kamera dulu. Dadah. Dadah. Untuk mengevaluasi proses pembelajaran, saya menilai kemampuan siswa melalui beberapa aktivitas. Penilaian dilakukan dari hasil worksheet, keaktifan siswa saat permainan stand up if it's courage, lalu kemampuan siswa saat menyusun suatu kalimat melalui kap-kap yang sudah saya berikan. Dari kegiatan-kegiatan ini, saya dapat melihat bahwa siswa sudah memahami perbedaan penggunaan kata kerja untuk subjek Ayu Dewi dengan subjek he atau she. Menurut saya, hal yang sudah saya lakukan dengan baik adalah penggunaan media sederhana dan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Siswa terlihat antusias dan lebih mudah memahami materi melalui permainan dan media visual yang saya berikan. Namun, masih ada beberapa hal yang mungkin harus saya perbaiki. Seperti pemberian contoh yang lebih banyak lagi, lalu pelaksanaan aktivitas belajar mengajar di luar ruangan. Saya rasa kenapa ini bisa lebih efektif, karena terlihat dari muridnya yang aktif mungkin melaksanakan kegiatan belajar mengajar di luar ruangan seperti di taman
akan membuat siswa lebih merasa senang dan enjoy dalam menerima materi yang saya berikan nantinya. Mungkin cukup sekian video vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.